Masih bersama kami pemirsa dan kita akan masih melanjutkan dialog kita pada hari ini. Nah, baik Pak Sony, tadi Bapak menyebutkan bahwa adanya varian baru yang datang di Juli kemarin sehingga menyebabkan gelombang kedua ya terjadi di Indonesia. Mengaca dari kasus kemarin Pak, apa antisipasi ataupun langkah yang diambil pemerintah agar varian baru ini tidak terjadi ataupun tidak masuk lagi ke Indonesia? Nah, jadi sebetulnya kita belajar dari gelombang kedua kemarin. Kenapa sih terjadi gelombang kedua dengan puncak kasus yang begitu tinggi, kasus aktif di atas 574.000, lalu kemudian kasus harian bahkan sampai 56.757 kasus dalam satu hari gitu kan. Kenapa? Yang pertama, ternyata masih ada orang yang melakukan mudik ya, bergerak. Lebih dari 1,5 juta orang tuh nekat mudik. Artinya mobilitas tuh memang berbahaya kalau tidak diikuti dengan kepatuhan protokol kesehatan. Yang kedua, itu COVID varian Delta masuk ke Indonesia. Ya, nah ini menunjukkan bahwa memang sangat berbahaya varian Delta dan sangat menular. Terus yang ketiga, pada saat itu cakupan vaksinasi kita itu masih rendah. Vaksinasi pada awal gelombang kedua di Juni 2021 tuh untuk total populasi itu baru sekitar 7,8% di vaksin dosis pertama dan baru 4,3% populasi Indonesia yang divaksin lengkap 2 dosis. Jadi belajar dari situ memang kita ingin sangat berhati-hati. Oleh karenanya apa yang kita lakukan sekarang? Belajar dari tadi, yang pertama adalah membatasi mobilitas, ya. Yang kedua meningkatkan cakupan vaksinasi, dan yang ketiga kita melakukan screening ketat di perbatasan-perbatasan supaya varian-varian yang baru tidak masuk, termasuk AY4.2 yang merupakan turunan dari atau subvarian dari varian Delta. Nah, gimana caranya? Dengan melakukan screening ketat di perbatasan, dengan melakukan screening ketat di entry point kita. Kan kita punya beberapa pintu masuk, jalur udara, jalur laut, jalur darat, semuanya dengan screening yang ketat, ada aturan karantina, harus dilakukan tes PCR begitu dia sampai, dan hasilnya keluar dulu baru diperbolehkan pergi ke karantina. Jadi memang upaya kita memperketat pintu masuk dan entry point ini menjadi salah satu cara untuk mencegah masuknya varian baru yang lebih menular. Kalau sampai itu bocor, orang juga melakukan mobilitas, tentu nanti dampaknya bisa menimbulkan gelombang ketiga, Mbak Tia. Baik, Pak Sony. Nah, saat ini juga Pak, kasus COVID-19 di Amerika dan Eropa sedang meningkat juga nih Pak Sony. Lantas kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kasus COVID-19 yang meningkat di Amerika dan Eropa agar tidak terjadi di Indonesia, Pak? Iya, kita belajar dari kasus harian misalkan di Amerika ya, bahkan jumlah terkonfirmasi positifnya sudah lebih dari 48 juta. Kasus aktifnya sudah lebih dari 9 juta ya di Amerika, dan bahkan rata-rata kasus harian meninggalnya itu sudah sampai 2.000 orang per hari akibat COVID-19, dan ini lebih buruk dari dalam 6 bulan terakhir. Kenapa sih? Karena memang pelonggaran aktivitas diikuti oleh pelonggaran protokol kesehatan ya. Jadi ini menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa pelonggaran aktivitas yang diikuti oleh pelonggaran mobilitas dan diikuti oleh pelonggaran protokol kesehatan itu bisa berdampak terhadap peningkatan kasus. Padahal capaian vaksinasi di Amerika Serikat sudah sangat baik ya. Dosis pertama mereka sudah lebih dari 70%, dosis keduanya sudah hampir 60%. Jadi lebih tinggi dari cakupan vaksinasi di Indonesia karena mereka memang produsen vaksin juga. Tapi yang menjadi tantangan tadi, protokol kesehatan sangat penting. Jadi tidak cukup hanya dengan vaksin, tetapi juga harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kita juga belajar dari kasus di negara lain, misalnya Swiss ya. Swiss itu penduduknya hanya 8,6 juta. Tapi dia mencatat angka hariannya, kasus hariannya sampai 6.000 ya. Penduduknya jauh lebih sedikit dari kita. Dan angka kematian itu sampai 100 kematian per hari. Ya, alhamdulillah kita kemarin angka kematiannya sudah sangat rendah, di bawah 20. Tentu ini menjadi sebuah alarm bagi kita semua ya. Terus kemudian juga mereka masih banyak gitu turis dari Swiss yang kembali dari liburan negara lain tapi nggak
divaksin ya. Ini tentu menjadi sebuah PR bagi mereka. Terus kemudian juga kita belajar dari beberapa negara lain seperti Jerman, cakupan vaksinasinya belum merata. Jadi walaupun secara jumlah vaksinasinya sudah sangat tinggi ya, sudah di angka 70%, tetapi sebaran vaksinasinya belum rata. Ini juga menjadi pembelajaran bagi Indonesia bahwa kita bukan hanya ngejar cakupan angka gitu, tetapi juga distribusi vaksinasi yang merata. Terus kemudian juga protokol kesehatan udah cukup minim diterapkan di sana, juga di Inggris dan seterusnya. Makanya apa yang harus kita lakukan ketika kasus kita sedang melonjak atau sedang landai, kita tetap melakukan satu ya, mempercepat vaksinasi dan memeratakan vaksinasi. Yang kedua, kita harus tetap memperketat protokol kesehatan sehingga walaupun kasusnya sudah landai, kita memastikan bahwa tingkat penularan juga rendah. Dan yang ketiga, kita tetap meningkatkan testing dan tracing. Jadi juga belajar dari negara lain, ketika kasusnya sudah landai, mereka testingnya diturunkan. Nah, kita ketika kasus sudah landai, testingnya justru kita tingkatkan. Sehingga dengan 3 strategi tadi kita bisa lihat sekarang alhamdulillah masih terjaga lah ya jumlah kasus yang rendah di Indonesia. Baik, memang kalau misalkan melihat dari kasus di Eropa dan Amerika, kita juga harus lebih antisipasi lagi ya Pak, meskipun vaksinasi di Indonesia sudah dikatakan cukup baik begitu ya. Lantas begini Pak Sony, yang terjadi saat ini apa tantangan terbesar dalam pengendalian COVID-19 yang dihadapi oleh pemerintah? Ya, tentu tantangan terbesar kita kondisi dengan yang sangat baik ini, masyarakat mulai berpikir bahwa COVID sudah selesai ya. Ini jadi tantangan sehingga tadi yang saya sampaikan bahwa para duta perubahan perilaku juga kesulitan mengedukasi masyarakat karena mereka mendapatkan penolakan akibat masyarakat merasa bahwa oh sekarang sudah aman ya, tingkat penularannya sudah sangat rendah dan kami kan rata-rata sudah divaksin. Tapi juga perlu dipahami bahwa efektivitas vaksin itu bisa menurun berjalan dengan seiring waktu ya, apalagi pada lansia. Jadi lebih cepat dia mungkin menurun imunitasnya dibanding orang-orang muda. Makanya kita terus mendorong vaksinasi pada lansia. Terus kemudian juga tantangan berikutnya adalah persepsi terhadap penyakit ini ya. Jadi dengan protokol kesehatan yang mungkin mulai melemah, walaupun tidak melemah turun drastis, tapi juga udah mulai agak melemah memang terlihat. Kita ingin masyarakat itu juga mematuhi protokol kesehatan digital Peduli Lindungi. Nah ini juga tantangannya, tidak semua orang ya terbiasa dengan aplikasi ini, tidak semua orang terbiasa dengan pendekatan protokol kesehatan digital, dan juga pengelola ini kan mereka para pengusaha kondisi kemarin betul-betul membuat sangat terpuruk dan sekarang ini saatnya untuk mengembalikan, tetapi kemudian kadang-kadang tidak mematuhi kapasitas yang ada ya. Harus check-in Peduli Lindungi itu tidak dilakukan oleh semua tempat, sehingga ini tentu berbahaya, melampaui kapasitas maksimal yang diperbolehkan dan akhirnya rentan penularan kembali. Jadi betul-betul kami menghimbau pada masyarakat bahwa harus dipahami pandemi belum selesai, pandemi belum usai dan kita masih harus terus berhati-hati. Itu tantangan terbesar saat ini. Baik Pak Sony. Kita akan masih membahasnya lebih jauh Pak Sony, bagaimana dengan mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun usai jeda berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.